Jadi jendela SMP memang banyak pengaduan yang masuk ke KPI berkaitan dengan dari jendela SMP yang ditayangkan oleh SCTV. Keluhannya bermacam-macam. Ada yang kemudian menganggap bahwa penceritaannya tidak sesuai dengan klasifikasi program siaran R, penggambaran tentang hamil di luar nikah di masa SMP. Nah, ada juga yang mengadukan tentang ada penggambaran cerita yang menginspirasi untuk nikah muda dan lain sebagainya. Memang sampai hari ini sudah 100 lebih pengaduan yang masuk ke Komisi Penyiaran Indonesia berkaitan dengan konten sinetron tersebut. Dalam hal ini KPI tentu punya mekanisme untuk melakukan pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat. KPI sedang melakukan kajian atas konten tersebut dan ini akan dibahas di pleno KPI untuk diputuskan apakah ini melanggar. Kalau melanggar itu melanggar pasal berapa, untuk kemudian jika melanggar tentu ada ketentuan sanksinya, begitu. SCTV sudah ke kantor KPI tanggal 26 Juni 2020. Itu 3 hari sebelum dari jendela SMP tayang di SCTV. Jadi perlu saya tegaskan bahwa pengawasan KPI ini dilakukan pasca tayang. Jadi bukan pratayang. Meskipun SCTV sudah datang ke KPI sebelum ditayangkan, bukan berarti menjamin bahwa konten sinetron itu tidak melanggar. Karena yang dinilai KPI adalah apa yang ditayangkan serentak pada tanggal 29 sampai hari ini. Kita kan tanggal 26 tidak tahu nih kontennya seperti apa, tidak nonton tayangannya dan lain sebagainya. Yang kita tonton adalah ketika sudah ditayangkan, dan itu yang masuk ranah pengawasan KPI. Sudah masuk ke tiket untuk diperiksa oleh KPI dan dilakukan kajian bagian-bagian yang kemudian disinyalir berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap P3 dan SPS. Di situ sudah dirilis oleh KPI, di pemberitaan KPI, SCTV menyampaikan bahwa sinetron yang akan ditayangkan tidak menggambarkan tentang hamil di masa SMP, kan begitu. Nah, ternyata mungkin masyarakat dan nanti dalam pemeriksaan kami juga itu apabila menemukan ada konteks-konteks tersebut, tentu akan kita refer ke P3 SPS. Di P3 SPS memang ada penggambaran bahwa dilarang menggambarkan apapun adegan berhubungan di luar nikah sebagai hal yang lumrah dan tidak kemudian digambarkan bahwa itu adalah perilaku negatif. Itu pasti melanggar. Nah, nanti akan kita kaji apakah itu digambarkan sebagai perilaku negatif atau tidak lumrah atau bagaimana, itu nanti akan kita kaji secara mendalam, begitu. Jadi di pemeriksaan sanksi ada di hari Selasa, maka insya Allah mudah-mudahan segera bisa kita putuskan hari Selasa. Nah, setelah nanti dari kajian itu diputuskan satu misal itu melanggar, maka akan ada sanksi bagi sinetron tersebut. Sanksinya yang pertama bisa teguran tertulis,
bisa penghentian sementara kalau memenuhi unsur-unsur pelanggaran penghentian sementara, dan juga bisa pengurangan durasi. Itu adalah beberapa aturan berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang ada di KPI gitu.